Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video materi ini saya buat eh, di tanggal 5 Juni ya. Ini khususnya untuk mahasiswa peserta fisika dasar kelas A yang seharusnya ada kuliah di kelas ya di hari ini jam 10.20. Tapi masalahnya saya ada di luar kota, jadi sehingga saya belum bisa masuk ke kelas ya. Dan kebetulan juga di minggu kemarin tepat ada hari libur juga, sehingga kita sudah 2 minggu kosong dan ya semoga minggu depan nggak ada halangan sehingga kita bisa ketemu langsung di kelas. Jadi ini video sekali lagi karena saya berhalangan hadir dan kalau saya kuliah secara online pun kayaknya agak kesusahan karena ada agenda juga mulai jam 11, 12 sampai nanti sampai sore gitu ya. Jadi ini sebagai materi lah, materi pendahuluan daripada nanti 2 minggu kita kosong gitu ya. Jadi ini saya buatkan satu video khususnya untuk yang kelas A Fisika Dasar. Jadi untuk video kali ini nanti ada beberapa tugas yang perlu dikerjakan mahasiswa. Kaitannya mungkin pertanyaan-pertanyaan akan saya sebar di sepanjang video kali ini. Jadi nanti silakan bagi mahasiswa untuk kelas A Fisika Dasar silakan dilihat ya, disaksikan atau dicermati ya video saya ini dari awal sampai akhir. Oke, baik. Untuk sebenarnya biasanya kalau di kuliah sebelumnya ya, di kelas yang lain, kelas B dan kelas C, saya pasti sebelum perkuliahan gitu ya, saya berikan kontrak perkuliahan terlebih dahulu, baik itu aturan-aturan yang perlu dipatuhi mahasiswa, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Tapi khusus untuk yang ini saya nggak akan menyampaikan di video ini, jadi nanti akan saya sampaikan insya Allah di kelas minggu depan. Jadi di video materi kali ini kita hanya langsung loncat ke materi kaitannya dengan fisika dasar yaitu tentang hukum Newton gitu ya. Jadi ini akan sama seperti yang saya sampaikan di kelas B dan kelas C. Jadi di dua kelas tersebut eh, materi ya masih menyentuh di dasar-dasar atau konsep-konsep hukum Newton, kemudian nanti kita coba aplikasikan ya, kita coba cari contohnya di kehidupan sehari-hari kita, dan khususnya karena kita kuliahnya di Prodi Teknik Sipil ya, nanti kita coba kaitkan dengan ilmu-ilmu atau apa kaidah-kaidah yang ada di keilmuan teknik sipil gitu ya. Baik, untuk materi nanti akan saya share ke apa SIM Akademik Unisula. Jadi nanti kira-kira ada satu file PDF sendiri kaitannya dengan hukum Newton gitu ya. Jadi kita coba diskusikan sebentar gitu ya. Jadi di sini ada hukum Newton, ini kaitannya dengan dinamika gitu. Jadi di sini ada satu poin yang apa namanya bisa kita cermati, poin yang kedua gitu ya. Jadi kinematika mungkin sudah disampaikan dari dosen sebelumnya di Bu Alif, di mana kinematika itu hubungannya dengan pergerakan objek, kemudian dinamika nanti fokusnya pada sebab suatu objek itu bergerak itu apa ya gitu ya, sebabnya itu apa. Atau kalau nanti kita bicara tentang ilmu-ilmu di teknik sipil, karena kajian pokok ilmu teknik sipil itu adalah suatu objek yang stabil, objek yang diam, di mana nilai kecepatannya sama dengan nol, nilai percepatannya sama dengan nol. Kita melihat ada bangunan ya, misal bangunan gedung, bangunan jembatan gitu. Kita nggak akan melihat bangunan gedung, bangunan jembatan itu secara eh, ekstrim gitu ya, dia bergerak itu nggak mungkin ya, karena ya pasti diam. Yang namanya bangunan itu pasti diam, pasti stabil. Ada pergerakan, ada V, tapi secara relatif itu kecil sekali. Misal bangunan gedung ada di situ pergerakannya, V-nya ada, V-nya ke bawah ya. Misal di situ ada penurunan tanah, itu ada, tapi skalanya skala kecil. Atau mungkin pada kondisi khusus, misal ya, ada kondisi gempa, gitu ya, ada kondisi gempa di mana itu gempa gempa itu kan beban yang bergerak begitu kan. Artinya ketika ada beban yang bergerak, bangunan ini tuh ketika dihantam sama gempa ini, bagaimana caranya agar
bangunan ini tuh misal bangunan gedung itu tidak bergerak sama sekali gitu ya secara relatif gitu ya. Karena kalau ditanya bergeraknya sekian mili ya, ya pasti ada sekian milimeter 0, sekian mili itu pasti ada pergerakan, tapi secara relatif itu masih dalam batas toleransi. Jadi kita akan fokusnya ke sana ke dinamika. Oke, sekarang masuk ke hukum Newton. Jadi hukum Newton itu ada tiga yang kita kenal itu ya. Ada hukum Newton satu, hukum Newton 2, dan hukum Newton ketiga. Oke, kalau bisa saya breakdown ya, saya sederhanakan. Ada hukum Newton satu, ada hukum Newton 2, ada hukum Newton 3. Di mana hukum Newton satu ini sebenarnya secara penjelasan itu akan lebih sederhana kalau kita coba sampaikan secara matematis gitu ya. Jadi di mana hukum Newton satu itu mengikuti persamaan sigma F sama dengan nol. Tapi ada suatu kondisi tertentu atau boundary condition-nya di mana persamaan ini harus bisa dipenuhi gitu ya. Jadi boundary condition-nya atau kondisinya itu adalah jika benda itu nilai percepatannya itu sama dengan nol. Artinya ketika percepatan sama dengan nol, kondisi benda itu ada dua kemungkinan gitu ya. Yang pertama nilai V-nya sama dengan nol atau kecepatannya atau apa ya kecepatan sama dengan nol itu ya dia berarti diam gitu ya. Jika benda itu benar-benar diam, kemudian percepatannya pastikan nol gitu ya, maka bisa kita nanti ambil kesimpulan bahwa pada benda yang kondisinya diam, maka sigma gaya yang bekerja pada benda tersebut itu nilainya sama dengan nol. Itu yang kemungkinan yang pertama ya, karena kondisi boundary-nya ya itu adalah percepatannya sama dengan nol. Atau kondisi yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah benda itu dia bergerak atau V tidak sama dengan nol. Ini juga akan berlaku persamaan sigma F sama dengan nol. Jika benda itu bergerak secara konstan, artinya percepatan sama dengan nol, dia bergerak gitu ya, maka apa namanya sigma gaya yang terjadi ketika sigma gayanya sama dengan nol, maka dia akan bergerak terus gitu ya. Apa namanya? Jadi ini persamaan dua ini saling eee, melengkapi gitu ya. Jika sigma gayanya sama dengan nol, maka percepatannya akan konstan. Atau jika percepatannya konstan, maka berlaku juga sigma F, sigma gaya itu sama dengan nol. Bayangkan saja kalau misalnya yang kondisi yang kedua, kemungkinan yang kedua ada misal apa ya, misal di angkasa ya, di mana di luar angkasa, di mana nyaris bisa kita bilang bahwa hambatan itu bisa nyaris kita katakan nol gitu ya. Misal ada satelit gitu ya, satelit luar angkasa, dia bergerak dengan V tertentu, maka ketika nggak ada gaya pendorongnya yang apa namanya, yang stabil gitu ya, tambahan gaya pendorong, maka dia akan bergerak terus selamanya gitu ya. Dia akan bergerak terus selamanya. Kecuali nanti ada F tertentu di mana F-nya ini akan merusak kestabilan sigma F sama dengan nol itu ya, keseimbangan. Maka dia akan ada perubahan apa namanya? Percepatan tadi itu ya. Jadi jika ada F tambahan di sini maka ini akan rusak itu ya. Percepatannya akan rusak tidak sama dengan nol. Itu hukum Newton pertama. Dan ini sekali lagi kalau kita kaitkan dengan kondisi kita di ilmu teknik sipil, ini kebanyakan mahasiswa yang mengambil fisika dasar ini adalah mahasiswa semester 2. Artinya di semester satu kemarin gitu ya, masih fresh. Ya, kalian sudah belajar yang namanya statika gitu ya, statika pertama, di mana diajarkan bagaimana caranya menghitung misal ada suatu balok gitu ya. Ada suatu balok. Kemudian misal ada gaya apa ya? Misal seperti ini ya. Ada dua gaya, P1 dan P2. Di mana P1 itu adalah arah gaya vertikal, kemudian P2 ini arahnya diagonal, di mana kalau kita lihat ya, gaya diagonal ini sering kita lihat di bukunya Prof. Pratikso. Ini kita breakdown gitu ya menjadi dua komponen, jadi P2Y dan P2X.
P2Y dan P2X. Maka ini akan berlaku persamaan sigma F sama dengan 0 gitu ya, sigma F sama dengan 0, atau secara spesifiknya dipecah ke sumbu-sumbu ya, jadi sumbu X dan sumbu Y. Ada sigma F sama dengan 0, ada sigma F P sama dengan 0, atau kalau kita mau pakai simbol X dan Y ya boleh, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Sama. Atau kita kembangkan lagi, misal kita tahu yang namanya momen itu sama dengan gaya kali jarak. Ketika jarak ini konstan, kemudian kita kalikan dengan F, maka ini juga akan berlaku. Sigma momen sama dengan 0. Nah, persamaan ini bisa kita gunakan untuk mencari nanti di statika ya, di statika untuk mencari reaksi, gaya-gaya reaksi ya. Ini nanti ada hubungannya dengan hukum Newton juga. Jadi apa namanya, sigma gaya sama dengan 0 itu berlaku untuk kondisi percepatan sama dengan 0. Dan kebetulan di kajian teknik sipil itu adalah bangunan-bangunan yang ada, itu adalah nilainya benar-benar diam gitu ya. V-nya sama dengan 0, percepatan sama dengan 0. Itu hukum Newton pertama. Kemudian hukum Newton kedua, mungkin sebelum ke hukum Newton kedua, saya ingin meloncat ke hukum Newton ketiga dulu gitu ya. Karena mungkin yang paling berkaitan dengan keilmuan teknik sipil ya antara satu ke tiga, baru nanti ada hukum Newton keduanya itu agak terakhir nanti. Jadi hukum Newton ketiga itu menunjukkan bahwa pada saat kondisi nilai V sama dengan 0 atau kondisinya apa namanya diam gitu ya, benda itu diam, artinya A sama dengan 0, V sama dengan 0, maka dia akan berlaku hukum aksi dan reaksi. Jadi secara persamaan matematis boleh kita tulis seperti ini, FA sama dengan min FA sama dengan min FB. Jadi angka negatif ini itu menunjukkan arah ya. Jadi lebih menunjukkan arah, kebalikannya itu dari FA. Artinya kalau misal seperti ini ya, ada suatu box berada di tanah itu, ada beban FA itu arahnya ke bawah, maka nanti akan muncul pada kondisi ini diam gitu ya, kondisi diam secara relatif gitu ya, diam secara relatif, maka nanti nilai ada suatu counter ya, counter measure-nya dari nilai FA. Misal FA itu ke bawah, maka reaksinya itu adalah ke atas, jadi berkebalikan. Ini juga kita sebut dengan gaya reaksi atau FB, di mana nilai FA dan FB itu nilainya sama, hanya berkebalikan arah. Jadi bisa ditulis seperti ini, FA sama dengan negatif FB, atau ya sama ya, FA atau gimana di sini, plus FB sama dengan, ya sama. Jadi angka negatif itu hanya menunjukkan eh, arahnya itu berkebalikan dengan FA gitu ya. Atau secara simbol yang kita pelajari di statika 1 itu kita pakai reaksi gitu ya. Seperti ini misal ada P1 dan P2. Kalau kita kasihkan P2 mungkin agak rumit gitu ya. Saya bikin satu kondisi yang lebih simpel, yang lebih sederhana gitu ya. Misal seperti ini, ada P1 atau mungkin saya kasihkan angkanya 10 ton. Kemudian di sini ada jarak 2 meter, 2 meter. Maka di masing-masing tumpuan di titik A dan titik B, dia akan memiliki reaksi karena balok ini asumsinya adalah balok yang diam, di mana V sama dengan 0, percepatan sama dengan 0. Maka karena kondisi terpenuhi untuk keseimbangan, maka berlaku juga selain sigma F V itu ya, karena ini vertikal, sigma Fv sama dengan 0, juga berlaku gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi. Artinya kalau asumsinya kita bisa bilang bahwa 10 ton ini adalah gaya aksi P itu ya, maka gaya reaksinya itu ada ini, RA dan
RB. Di mana sekali lagi angka atau tanda negatif di situ itu menunjukkan arah yang berkebalikan dengan gaya P gitu ya. Artinya kalau seperti ini secara rumus kalau apa namanya P-nya 10 kemudian dan ini didukung dengan kondisi bahwa ini adalah posisi bebannya itu adalah simetris, maka kita bisa bilang nilai RA itu sama dengan RB. Artinya kalau RA sama dengan RB, maka nilainya ya dibagi dua begitu ya. Artinya di sini 5 plus, jadi seperti itu. Jadi RA-nya 5 ton gitu ya. RB-nya juga 5 ton, tinggal dibagi ya, dibagi dua ya. Atau kalau misal kita mau hitungkan seperti ini, P per 2 atau 10 per 2 sama dengan 5 ton gitu ya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa konsep hukum Newton ketiga itu ya sering kita akan pakai di ilmu di teknik sipil. Dan ini enggak hanya apa namanya kejadian di bidang ini ya, bidang struktur saja. Kalau mungkin tadi dari awal saya banyak bilang ya, oh strukturnya struktur gedung, bangunan-bangunan gedung, bangunan jembatan gitu ya. Tapi ini berlaku untuk semua bidang gitu ya, terutama di teknik sipil maksudnya gitu ya. Ada kalau di teknik sipil itu kan ada struktur, ada geoteknik. Di geoteknik juga akan sama, berlaku juga misal ada suatu struktur pondasi. Mungkin pondasinya yang kalian eh, kenal itu ya. Misal ini adalah kolom, kemudian ada slope, dan di sini ada pondasinya. Ya kira-kira seperti ini. Ya kan seperti ini ya yang diajarkan oleh dosen-dosen kita. Ya kira-kira seperti ini. Artinya kalau kita bicara tentang struktur-struktur geoteknik, ini juga akan misal sama ya, mengikuti kaidah hukum Newton 1 dan kaidah hukum Newton 3. Misal di sini ada kolom, artinya fungsi kolom itu kalau kita uh, definisikan itu ya, apa sih fungsi kolom? Di fungsi kolom itu adalah meneruskan beban dari atas, dari balok terutama itu ya, menuju ke pondasi gitu ya. Nah, atas balok itu kemudian kalau kita urutkan ke atas, balok itu fungsinya apa? Ya, balok itu fungsinya meneruskan beban dari plat ke kolom gitu ya. Jadi saling berkaitan apa namanya satu sama lain ya dari plat, balok, kemudian kolom, kemudian pondasi. Pondasi itu apa? Yang menyalurkan beban dari pondasi menuju ke tanah gitu ya. Artinya jika misal di sini ada beban P besar, itu ya ada beban P, maka beban P ini dia akan ditahan oleh daya dukung tanah gitu ya dari pondasi gitu ya. Misal P-nya ini 10 ton gitu ya, maka daya dukungnya itu ya kalau misal ini stabil maka ini sama dengan 10 ton juga kalau berlaku stabilitas gitu ya. Artinya ya ini mungkin kalau bagi yang sudah paham itu mungkin agak aneh ketika daya dukung tanah itu hanya 10 ton, tapi karena mungkin istilahnya bukan daya dukung tapi ya gaya reaksi lah. Gaya reaksinya itu adalah 10 ton di mana gaya reaksi ini diambilkan dari kekuatan ya kekuatan daya dukung tanah. Biasanya kekuatan daya dukung tanah itu ya lebih besar daripada 10 ton ya. Tapi kalau kita bilang bahwa oh reaksinya lebih dari 10 ton nanti ya bukannya struktur yang stabil, bangunan yang stabil tapi malah naik ke atas karena kita bilang bahwa daya dukungnya lebih besar. Tapi ini sebagai gambaran bahwa ketika apa namanya kita belajar di teknik sipil maka kita perlu juga memahami konsep-konsep hukum Newton 1 dan hukum Newton 3 gitu ya terutama gitu ya. Dan nanti juga ada kaitannya dengan hukum Newton kedua dan itu akan lebih kompleks lagi. Ini di struktur apa namanya geoteknik atau struktur bawah ya pondasi, kemudian apa misal ya dinding penahan ya yang sering saya buatkan contoh ya, misal seperti ini, ada suatu lereng,
Artinya ketika ada lereng seperti ini, di sini nanti kan ada gerakan tanah gitu ya. Jadi karena di sini kan sudutnya kan 90 derajat gitu kan. Nanti kalau kalian belajar mekanika tanah, nanti ada yang namanya sudut geser tanah. Artinya sudut geser itu ketika sudut gesernya itu sudah terlampaui ya, maka akan terjadi yang namanya ya kira-kira longsor gitu ya. Istilahnya adalah longsor atau tanahnya itu bergeser ya, ada shear-nya, ada gesernya. Artinya kalau secara natural itu kan sudut geser itu kan 45 derajat ya, tapi tergantung dari kondisi tanah, semakin baik kondisi tanah bisa lebih tinggi gitu ya, misal 60 derajat itu mungkin nggak bisa bisa nggak longsor, nggak runtuh ya tanahnya ya. Tapi kalau tanahnya jelek gitu ya, bahkan baru sampai 30 derajat saja sudah mulai longsor. Jadi tergantung kondisi tanah, tapi secara teoritis, secara natural, secara matematis ya, mengabaikan kondisi tanah yang namanya sudut geser ya yang 45 derajat. Jadi misal seperti ini karena sudut gesernya 90 derajat, maka ya kemungkinan akan muncul longsoran di situ ya. Jadi apa namanya geseran tanah di situ. Maka untuk menanggulangi bisa kita buatkan satu apa namanya dinding ya, dinding penahan tanah. Dan dinding penahan tanah nanti ini akan berlaku juga ada gaya aksi sama dengan gaya reaksi gitu ya. Maka di sini kalau di tanah ini kan apa namanya, ada gaya tanah ya. Saya ngerti apakah sudah disampaikan, sudah dapat mekanika tanah satu ya apa belum ya, saya lupa. Posisi mektan satu itu di semester 2 apa semester 3 gitu ya. Ya nanti coba diklarifikasi gitu bahwa nilai tegangan tanah itu ya, simbolnya sigma begitu, itu nilainya sama dengan gamma kali H. Artinya semakin dalam posisi tanah, maka bebannya itu akan semakin besar. Gamma ini berat jenis tanah, itu tinggi gitu ya, atau kedalaman tanah. Ini bisa kita sebut dengan beban lah. Mungkin kalau untuk eh, awal-awal kita sebut saja sebagai beban atau mungkin ya seharusnya sih tegangan ya, tegangan tanah. Kita sebut sebagai beban atau tadi gaya aksinya. Jadi kalau apa namanya nggak ada apa namanya dinding ini yang warna merah itu, maka ya itu akan bergerak ke arah kanan kalau dari gambar sini ya. Jadi bebannya ke arah sana. Maka ada gaya aksi, kemudian ada gaya reaksi. Kalau misal dinding penahan tanah ini kita sebutnya strukturnya adalah dinding penahan tanah. Jadi apa namanya? Kalau misal kita asumsikan atau kita rencanakan bahwa dinding penahan tanah ini stabil, kuat, tidak bergerak sama sekali akibat ada dorongan beban dari tanah yang berada di sebelah kiri ini, maka kita bisa sebut bahwa persamaannya adalah gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Gaya aksinya adalah beban ini. Gaya reaksinya apa? Ya gaya reaksinya berasal dari dinding penahan tanah ini. Ada macam-macam ya. Jadi ada dari stabilitas momen gitu ya. Nanti ada stabilitas gaya geser gitu ya. Jadi ada beberapa yang perlu dicek gitu ya karena apa namanya gaya aksinya nggak hanya gaya horizontal saja, tapi ada gaya momennya juga. Jadi harus kita hitung dari berbagai sudut pandang gitu ya. Jadi dari gaya horizontalnya kita harus hitung, kemudian gaya momen juga harus kita hitung juga. Dan ini sekali lagi mengikuti konsep gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Dan misal kita kasih angka negatif boleh, bahwa sekali lagi angka negatif ini menunjukkan bahwa gaya reaksi itu besarnya sama dengan gaya aksi, tapi arahnya berkebalikan. Kalau gaya aksinya ke kanan, maka gaya reaksinya dia akan ke kiri gitu ya. Untuk kemudian ini untuk yang apa namanya geoteknik ya, geoteknik mungkin hampir mirip-mirip sama ya struktur gitu ya, mirip boleh karena mungkin ya saling bersambung seperti yang tadi ya pondasi ya berasal dari struktur atas gitu ya, struktur bawah dari struktur atas. Misal contoh lagi ada misal
ada bendungan gitu ya, misal bangunan bendungan, ya kira-kira seperti ini. Di mana bangunan bendungan ini kan fungsinya kan ya salah satunya lah menaikkan elevasi air yang menampung air sehingga dia itu bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Artinya kalau kita lihat ya, di sini ada dua sisi, sisi kiri itu terisi oleh air, sisi kanan itu kosong, open space gitu ya. Artinya di sini ada beda ketinggian sehingga air yang ada di sebelah kiri itu memiliki potensi beban gitu ya. Dan grafik bebannya itu akan sama, mirip seperti yang di apa namanya beban tanah tadi ya, di tadi yang saya gambarkan di apa dinding penahan tanah tadi. Air juga sama, dia kurvanya dia kira-kira semakin ke bawah, semakin ke dalam gitu ya, dia memiliki beban semakin besar. Ini kita bisa pakai rumus ini ya, pH atau ya kita bilang saja beban ya, beban air gitu ya, beban air horizontal. Ya boleh silakan atau gaya aksi atau kalau nanti kalian apa namanya masuk ke mekanika fluida ya, saya ngerti mekanika fluida atau di bangunan air drainase, ini adalah tegangan air gitu ya, tegangan air. Tapi sementara ini kita bilang bahwa ini adalah beban air secara horizontal gitu ya. Itu secara rumus rho kali G kali H. Jadi ada variabel H ini ketinggian gitu ya. Rho-nya itu apa namanya? Berat jenis air, kemudian G-nya gravitasi itu konstan, nggak mungkin berubah-ubah. Yang berubah-ubah itu adalah H, yaitu ketinggian. Jadi ketinggian di paling atas di sini titik sini ya, maka nilai P-nya ya, P horizontalnya sama dengan 0 karena memang mau sebesar apapun ya karena nggak ada airnya paling atas gitu ya, maka nilainya 0. Kemudian paling dasar karena di situ paling banyak airnya gitu ya, tegangan airnya paling banyak, beban airnya paling besar gitu ya. Dibentuknya seperti segitiga itu, seperti ini. Ini juga bisa kita anggap sebagai beban gitu ya atau gaya aksi gitu ya. Kemudian sama karena bendungan ini bangunan bendungan atau bendung yang misal yang cenderung lebih apa namanya kecil gitu ya, yang tak ya cuman kecil gitu kan. Apa namanya stabil gitu ya, sekali lagi stabil, V sama dengan 0, percepatan sama dengan 0, nggak bergerak secara relatif nggak bergerak gitu ya. Ada pergerakan mungkin ada, hanya skalanya kecil sekali 0,0 sekian. Karena kita nggak menafikan ya, mungkin ada penurunan tanah, ada pergeseran sedikit, ada mungkin keretakan gitu, tapi itu relatif bisa kita abaikan sehingga kita bisa menganggap bahwa bangunan ini adalah bangunan yang stabil, yang diam gitu ya. Maka sekali lagi berlaku gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jadi gaya aksinya sekian, kemudian gaya reaksinya apa ya dari sekali lagi dari bangunan-bangunan penahannya di sini. Nah, dari gaya reaksi ini nanti kita akan bisa menghitung gitu ya gaya reaksi. Kemudian misal ini reaksinya, misal gitu ya, misal 10 ton gitu ya. Gaya reaksinya. Kemudian misal tadi ada lagi apa? Oh ini ya, misal ada reaksi ini bisa kita hitung reaksinya. Maka nanti efeknya apa? Nanti kita akan bisa menghitung gitu ya. eh, apa ya, kebutuhan material yang kita butuhkan untuk mencapai reaksi ini ya, angka-angka reaksi yang tadi yang sudah kita hitungkan, di mana aksi sama dengan reaksi itu ya, itu berapa? Misal dinding penahan tanahnya ya, ukurannya berapa, dimensinya berapa, tebalnya seperti apa. Mungkin di sini ada dinding penahan tanah yang tipe cantilever ya. Di sini kedalaman yang harus masuk ke dalam tanah itu berapa? Itu bisa kita hitung. Atau kalau misal pondasi, pondasi kita juga bisa hitung di sini hanya berapa untuk mencapai misal tadi 10 ton. Atau di sini ada L-nya ya, apa namanya, bentangan misal untuk pondasi dangkal itu ya. Ya walaupun pondasi dangkal kan biasanya ya template ya, praktis lah. Jadi biasanya kalau ya 60 meteran atau kalau lebarnya ya 50 sampai 80 kan gitu ya. Ini contoh saja lah. Jadi contoh saja. Jadi nanti kita kan bisa menghitung kedalamannya berapa, lebarnya berapa, atau kalau misalnya ini kita butuh apa namanya pondasi dalam gitu ya.
pakai pancang ya, tiang pancang, pondasi tiang. Nah, nanti ini kita bisa hitung kedalamannya sampai berapa meter ke dalam tanah ya. Kemudian jumlah tiangnya ada berapa, diameternya ada berapa. Kalau dibalok ya mungkin misal di sini kita akan bisa menghitung nilai misal kalau kita lihat beton bertulang itu ya, ada beton bertulang balok misal, semoga tahu ya. Kalau yang belum tahu silakan belajar lagi gitu ya. Di sini ada apa namanya? Ukuran ya, ukuran baloknya berapa, B-nya berapa, H-nya berapa, kemudian di sini ada tulangan, tulangan ukuran berapa gitu ya, ukurannya berapa, apakah cukup 12 mili, 10 mili, atau oh pakai 8 mili cukup. Itu dihitungnya ya dari sini, dari hitungan reaksi-reaksi itu. Ya walaupun nanti tetap ada hitungan apa namanya modifikasinya nggak serta merta oh dapatnya reaksinya 10 ton misal ya oh pasti tulangannya sekian enggak ada beberapa tahapan yang perlu di apa namanya lalui jadi yang jelas reaksi ini adalah salah satu langkah ya untuk tadi yang menghitung dimensi atau material yang kita butuhkan jadi apa namanya dan ini semuanya ya jadi apa namanya sekali lagi ini bisa kita membantu kita gitu ya, membantu kita dalam memahami ilmu-ilmu yang ada di teknik sipil. Kalau ini nggak paham, biasanya ya mahasiswa ketika melihat rumus misal ya pondasi itu ya, cara menghitung pondasi adalah nanti ada rumusnya banyak sekali gitu ya. Kemudian karena nggak tahu konsepnya seperti apa, awalnya seperti apa, karena sekali lagi melihat banyak rumus begitu, akhirnya pusing terus nyerah gitu ya. Tapi kalau dari awal runtutannya sudah tahu gitu ya, oh ada gaya aksi, ada gaya reaksi. Berarti target pertama adalah cari gaya reaksinya. Kemudian dari gaya reaksi, misal kita pecah ya, jadi gaya dalam. Gaya dalam ya, atau apa, internal force. Bentar, internal force itu ya paling nggak tiga ya. Apa biasanya? Ada momen, ada apa? Saya lupa sampai. Ada lintang, ada normal. Itu ya, jadi oh dari reaksi kita dapatkan momen, lintang, dan normal. Kemudian dari gaya momen, lintang, dan normal nanti kita mau cari apa dulu, gitu ya. Eh, kalau misal mau cari tulangan tadi ya di balok, di beton bertulang gitu ya, kita pakai momen gitu ya. Kemudian untuk sengkangnya kita pakai gaya lintang. Untuk mutu betonnya kita pakai gaya normal misalnya. Kemudian itu ya sama ya. Kemudian misal di geoteknik berarti kita harus tahu kondisi tanahnya dulu, gitu ya. Kemudian dari reaksi ini nanti akan muncul juga kita harus cari juga ada momen, lintang eh, dan gaya normal itu ya, gaya normal. Kemudian tanahnya dihitung, daya dukungnya dihitung, nanti ketemu oh kedalamannya harus sekian, diameternya harus sekian. Begitu juga dengan bangunan yang lain. Jadi prinsip utamanya ya sekali lagi itu ya, gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Kemudian pada kondisi stabil, kondisi diam, maka sigma F ya yang bekerja itu sama dengan nol. Itu kalau di teknik sipil. Atau kalau yang mau contoh yang lebih sederhana lagi, misal tadi sudah belum ya? Ada box begitu. Maka di sini boxnya diam. Artinya di sini karena box itu punya apa namanya? Massa itu ya. Ada massa di sini. Ada massa, artinya ada berat, W sama dengan massa kali gravitasi, gitu kan? Massa kali gravitasi. Eh, jadi hanya ini saja sebenarnya ya, karena nggak ada didorong, nggak ada ditarik, jadi hanya diam saja box. Bayangkan saja ada box ditaruh di lantai begitu. Jadi hanya ada gaya berat. Tapi kan pada kondisi dia diam kan harusnya ada sigma F sama dengan nol gitu ya. Kemudian aksi, reaksi ya. Berarti berat itu kan gaya aksinya ya, atau harusnya kan ada F sama dengan FA sama dengan FB misal untuk yang ini ya, sigma F sama dengan nol. Kan harusnya kan ada gaya yang mengcounternya ya, gaya reaksinya. Gaya reaksinya apa ya? Bisa kita buat di sini ada gaya yang namanya gaya normal.
Ya ini secara fisika ya, gaya normal gitu ya. Di mana gaya normal itu besarnya sama dengan gaya berat gitu ya. Kalau kondisi seperti ini ya, kondisi horizontal sama dengan gaya berat, artinya eh, misal gaya normal simbolnya N gitu ya, maka N sama dengan W sama dengan massa kali gravitasi. Di mana gaya normal itu dia arahnya itu tegak lurus pada bidang kontak ya. Jadi bukan bukan oh vertikal, gaya normal itu vertikal, bukan. Artinya kalau misal ada seperti ini, boxnya dia miring gitu ya. Semoga kelihatan kalau miring. Maka berat W itu pasti menuju ke bawah gravitasi, vertikal pasti ya. Kemudian apalagi yang bekerja di sini ya. Sama ya, tetap gaya normal. Gaya normal karena bidang kontaknya dia miring, maka gaya normalnya juga dia miring ke sana gitu ya. Ini gaya normal. Kemudian bisa juga kita berikan lagi di sini karena dia miring pasti kan ada gesekan ya. Kayak gesek dia kerja misal F. Jadi antara F, N, dan W itu nanti akan karena ini misal kondisinya diam, maka akan berlaku sigma F sama dengan 0, nanti tinggal dihitung gitu ya. Kita breakdown misal N-nya ada N arah Y, nanti ada N arah X. Kemudian F juga sama, ada F arah Y, ada F arah X, kan gitu. Artinya kalau hanya tiga ini ya gaya yang bekerja, maka sigma vertikal ya misal ya, vertikal sama dengan 0, maka yang terjadi adalah misal asumsi atas itu positif, ke bawah negatif gitu ya, berarti NY plus FY min W sama dengan 0. Kemudian sama juga sigma FH sama dengan 0 yang horizontal gitu ya, maka di situ hanya ada dua ya, berarti di sini NX misal asumsi ke kanan positif, ke kiri negatif, dikurangi Fx sama dengan 0. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ini untuk yang menyederhanakan. Yang lebih kompleks untuk ilmu teknik sipil nanti silakan merujuk lagi ke mata kuliah yang bersangkutan. Misal kaitannya dengan pondasi ya nanti di semester 5 atau 6, kayaknya 5 ya. 5 nanti ada rekayasa pondasi, kemudian ada juga dinding penahan tanah mata kuliahnya di Teknik Sipil Unisula. Kemudian kalau yang di sini ya bangunan air ya nanti ada bangunan air drainase, nanti ada di situ juga. Kalau yang di struktur nanti ada banyak ya, jadi struktur beton, struktur baja, mungkin nanti ada struktur dan gempa. Yaitu kira-kira di hukum Newton 1 dan 3 tadi yang eh, apa namanya saya agak loncat ya, satu kemudian 3. Nah, sekarang yang hukum Newton 2. Di hukum Newton 2 itu merupakan apa ya? Jadi persamaan ya, suatu persamaan dari variabel 3 nih ya. Jadi ada F, ada M, ada A. Jadi F itu adalah apa? F itu adalah gaya boleh atau apa? Beban juga boleh atau ya itulah pokoknya ya. Jadi beban atau gaya atau external force lah. Jadi tadi ada internal force berarti ada external force atau beban dari luar gitu ya. Kemudian M itu adalah massa, kemudian A itu adalah percepatan gitu ya. Kemudian kalau kita susun persamaan itu sebagai berikut ya. F sama dengan massa kali percepatan. Nah, ini kondisi nilai kondisinya ya. Nilai ya ini sebenarnya nilai A-nya boleh sama dengan 0, tapi ini lebih eh, akan menjawab ya jika nilai A-nya itu nilai A ya percepatannya itu tidak sama dengan 0. Artinya ada perubahan kecepatan ya entah melambat atau semakin cepat ya. Artinya ada perubahan kecepatan di situ ya. Kalau di teknik sipil, hukum Newton kedua ini digunakan untuk tadi mungkin sempat saya bilang gitu ya, ada bangunan yang
kita rancang untuk menahan gaya gempa. Nah, salah satunya menggunakan hukum Newton 2 di sini. Sekali lagi, F sama dengan M kali A. Kita tarik 4 kosong. Nah, di teknik sipil, percepatan yang kita sering gunakan itu enggak percepatan yang random gitu ya, tapi sudah kita tentukan yaitu percepatan gravitasi. Jadi percepatan gravitasi ini adalah salah satu untuk apa namanya perhitungan itu ya perhitungan skala-skala gempa ya potensi skala gempa. Misal di Semarang ya itu ada potensi gempanya itu skalanya ya skala maksimalnya itu 0,3 gravitasi gitu ya. Misal Semarang itu ya yang saya ingat ya 0,3 gravitasi di mana gravitasinya itu adalah ada yang ingat ya ingat lah yaitu berapa sih 9,8 ya 9,8 atau boleh 9,81 satunya meter per second kuadrat 9,81 meter per second. Jadi skala gempa itu ya ini diskalakan dengan apa namanya gravitasi. Misal Semarang 0,3 gravitasi itu seakan-akan berapa itu 0,3 sepertiga ya bener nggak sih? Sepertiganya ya kira-kira ya 3 meter per second lah kita hitung gampangnya itu ya 3 meter per second eh, dihempas gitu ya bangunan kita yang misal ada di Semarang gitu ya. Atau kalau kita mau baca buku Peta Gempa 2017 itu kalau mungkin yang lebih sering di kita itu kan ketika ada gempa itu kan skalanya kan skala Richter gitu ya, skala Richter. Oh, di kemana mana ya? Di Bali ya, Bali tahun 2000 berapa? 23 kalau nggak salah itu ada gempa berapa itu 4 ya 4 skala Richter atau misal kemarin banget 2024 yang di Jawa Timur itu ya kalau nggak salah 6 skala Richter ya atau 5 ya 6 apa 5 saya lupa kemudian kalau yang paling ngeri ya yang tahun 2002 di Aceh 9, sekian skala Richter kemudian di Palu itu juga bencana nasional juga ya kita ngeri juga melihat seperti itu ya di Palu itu 2019 kalau nggak salah kayaknya sebelum COVID ya sebelum COVID itu yang menjelang COVID lah 7,2 skala Richter jadi yang sering kita dengar itu adalah skala Richternya tapi nanti di teknik sipil yang digunakan bukan skala Richter ya skala Richter itu untuk mungkin untuk teman-teman kita yang di apa ilmu tanah itu ya geologi itu ya kemudian ada juga skala MMI gitu ya MMI skala MMI-nya MMI-nya 4 gitu ya 4 itu orang itu terasa getarannya itu skala MMI itu untuk mitigasi. Tapi kalau yang digunakan di teknik sipil kaitannya dengan hitungan struktur dan gempa itu skalanya skala gravitasi. Ya nanti kalian akan pelajari gitu ya. Tapi yang jelas rumusnya tetap sama. F sama dengan massa kali percepatan, tapi percepatannya adalah percepatan gravitasi ini. Nah, di sini kita bisa melihat persamaan di sini ada F ya. F ini adalah beban tadi yang saya bilang itu ya. Ini adalah beban. Beban ini adalah beban yang diterima oleh bangunan. Itu ya, beban yang diterima bangunan. G ini adalah tadi apa? Gravitasi bumi ya. Kemudian M ini adalah massa bangunan atau mungkin lebih saya akan lebih seneng gitu ya, lebih tepatnya ya massa bukan massa bangunan tapi massa struktur. Kalau massa bangunan itu kan seutuhnya itu ya semuanya itu adalah massa bangunan, tapi kalau massa struktur itu per bagian per elemen itu memiliki massa-massa sendiri. Artinya di sini kalau kita lihat F sama dengan massa kali gravitasi. Artinya beban yang diterima bangunan itu eh,
berbanding lurus dengan massa dan juga gravitasi. Asumsi gravitasi bumi bisa berubah-ubah, maka semakin besar gravitasinya, maka gaya atau beban yang diterima bangunan akan semakin besar juga. Kan gitu ya. Gravitasi besar, F-nya juga besar. Massa besar, F-nya juga besar. G kecil, F-nya kecil. M kecil juga F-nya akan semakin kecil. Jadi saling berbanding lurus gitu ya. Nah, yang jadi masalah gravitasi bumi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kita nggak bisa otak-atik gravitasi. Oh, nggak mau pakai 9,8 itu. Saya mau pakainya 5 saja biar F-nya kecil. Nggak bisa gitu ya. Artinya kita kan ingin dalam merekayasa itu ya, merekayasa bangunan, kita kan pengennya itu ketika ada gempa bangunan aman gitu ya. Salah satu caranya ya bagaimana agar beban gempanya yang diterima bangunan itu semakin kecil kan gitu ya. Kalau semakin besar maka potensi terjadi kerusakan, kegagalan itu akan besar juga. Semakin kecil ya, apalagi kalau sebisa mungkin nggak ada ya, kosong itu ya, nol ya. Ya, walaupun itu agak susah ya, susah banget dihindari. Karena kita hidup di Indonesia, ya pasti akan ada potensi gempa di situ. Artinya gempa itu nggak akan bisa dihindari di Indonesia. Ya kecuali nanti ada kelanjutannya ya. Nanti kita pelajari di semester 6. Jadi apa namanya kita kalau menghitung bangunan tahan gempa ya bagaimana caranya salah satu caranya adalah F-nya harus diperkecil. Cara memperkecil F bagaimana gravitasi bumi kita nggak bisa ngapa-ngapain, yang bisa kita rekayasa itu adalah massa strukturnya. Jadi untuk mendapat beban kecil, maka massa struktur harus kecil. Nah, itu ya kuncinya adalah massa struktur. Nah, massa struktur kita yang bisa kita rekayasa itu ada banyak gitu ya. Bisa rekayasa material, rekayasa material atau kemudian ada rekayasa apa lagi ya? Ya kayaknya lebih ke material sih ya. Lebih ke material atau ke ada nggak ya? Kayaknya lebih ke material saja sih. Karena kalau saya bilang tipe struktur, ya agak susah juga. Nanti kita sementara ke material aja dulu. Artinya mungkin ada satu jenis struktur sendiri ya, di mana jenis strukturnya itu lebih ringan ya gitu ya. Kan kita di Teknik Sipil Unisula itu kan mungkin kakak-kakak tingkat kalian atau mungkin kalian juga sendiri sering ikut lomba balsa kan gitu ya. Balsa kan material balsa kan sama semua itu ya. Ada yang balsa yang ringan, ada yang balsa yang tipenya yang keras itu dan kan di mix lah. Artinya kan sama setiap kelompok lomba itu kan sama, tapi masing-masing kelompok ini ya lomba balsa itu mencari struktur jenis struktur yang dimana dia itu lebih ringan ya. Dan lombanya adalah lomba cari yang paling ringan gitu ya, paling ringan dan paling kuat kan gitu. Nah, itu bagiannya teknik sipil gitu ya. Cari massa yang ringan tapi kekuatannya tinggi. Nah, itu tipe struktur nanti lah kita bisa bicarakan. Tapi sementara ini kita bicara material saja dulu. Yang lebih sederhana itu ya, kita yang simpel-simpel aja. Artinya material kalau kita lihat di Indonesia ya, itu kan paling enggak itu kan dua pilihannya atau mungkin tiga lah, dua secara utama, yang paling utama ada dua, mau pilih pakai struktur material beton atau baja gitu ya. Jadi apa namanya, ya ini kita jadikan tugas saja ya, tugasnya sederhana saja. Saya coba tuliskan menurut kalian gitu ya, menurut mahasiswa. Jadi antara material baja dan beton.
Jadi di lapangan ya, artinya dalam konstruksi. Ya. Jadi menurut kalian antara material baja dan beton dalam penggunaan di lapangan, pilih ya, mana yang paling ringan antara baja dan beton. Kemudian jelaskan. Ya, jelaskan itu ya. Alasannya. Ya, jadi nggak hanya disuruh milih, tapi jelaskan alasannya sedetail mungkin gitu ya. Kalau perlu, oh ya ini ditulis di buku catatan, kemudian berikan identitas, nama dan NIM, kemudian eh, ya harusnya ini nggak banyak sih, paling satu setengah halaman sih, setengah halaman lah. Dijelaskan ya, kemudian apa namanya, misal ya ada yang semangat ya sampai nulis sampai 2 halaman, berarti halaman kedua juga saya minta diberikan identitas. Nanti kalau saya baca ada mahasiswa yang jawabannya tidak ada tanpa identitas atau identitasnya ada tapi kepotong, itu saya anggap tidak ada. Nanti tidak akan saya anggap sebagai eh, yang sudah mengumpulkan tugas gitu ya. Silakan. Ya, itulah eh, masa struktur ya. Jadi yang bisa kita rekayasa sekali lagi adalah masa struktur. Kita harus pilih mana yang paling ringan antara misal di sini ya beton atau baja, mana yang paling ringan. Misal yang paling ringan adalah beton, maka gunakan beton semuanya itu ya untuk misal ya untuk material struktur material bangunan agar nanti beban yang diterima itu kan semakin kecil. Atau kalau misal kalian tadi pilih, oh yang paling ringan itu baja Pak, ya berarti bisa mungkin pakai material yang paling ringan, pakai baja ya misal. Maka beban yang diterima bangunan kan juga akan semakin kecil. Jadi apapun pemilihan materialnya dasarkan pada masa bangunan. Nah, yang jadi masalah kita kepancang sama ini ya kaidah suatu hukum natural gitu ya, hukum alam bahwa biasanya gitu ya semakin kecil masa material ini pulpennya ngadet. Maka jadi semakin kecil masa material semakin ringan gitu ya, semakin ringan maka semakin kecil juga kekuatannya. Jadi semakin kecil kekuatannya gitu ya. Ya semakin berat maka semakin kuat, semakin kecil, semakin ringan semakin lemah ya kan. Ya ini masalahnya gitu ya. Makanya ini satu tantangan untuk kita ya calon-calon, mungkin kalian untuk calon-calon insinyur bahwa bagaimana caranya rekayasa kita ya. Jadi melawan kodrat alam, bagaimana kita mau cari nilai M itu kecil tapi kekuatannya, strength-nya itu besar gitu ya. Ya kalau masa kecil tapi kekuatannya kecil, ya ya bukannya percuma tapi ya semua orang bisa gitu kan. Tapi yang eh, bisa kita harus ada inovasi ya bagaimana caranya masanya itu kecil tapi kekuatannya itu besar. Itu yang benar-benar kita cari ya. Mungkin ada beberapa inovasi material yang mungkin kayak apa? Nanoteknologi gitu ya. Misal ya saya nggak ngerti apakah sudah di apa namanya produksi di pabrik atau belum nanoteknologi gitu untuk bangunan gitu ya. Katanya ada ya yang kekuatan yang apa? Material yang kekuatannya bisa lebih kuat daripada baja ya, misal apa grafit gitu ya.
tapi masih dalam apa prototype gitu ya, belum belum sampai ke situ. Saya juga belum tahu itu ya. Tapi yang jelas ini adalah suatu tantangan ya, di mana kita mau cari massa itu ringan, tapi strength-nya, kekuatannya itu tinggi. Artinya ini juga sama secara umum juga semakin berat, maka kekuatannya juga harusnya semakin kuat. Yang yang percuma itu ya tadi, misal masanya berat tapi kekuatannya kecil. Lah itu yang percuma tadi itu ya. Kalau masa kecil, strength kecil, ya itu natural, biasa kita merem jadi itu ya sama itu ya. Atau semakin berat semakin kuat ya sama. Tapi kalau semakin ringan semakin kuat itu yang kita cari, atau yang semakin berat semakin malah semakin lemah, ya itu yang percuma itu ya, buat apa itu ya. Dan kita mau cari yang ringan dan kuat kan gitu. Ini itu yang jadi tantangan gitu ya. Jadi ada sekali lagi rumusnya untuk hukum Newton ke berapa tadi? Dua ya. F sama dengan massa kali percepatan. Kalau yang kita gunakan di ilmu teknik sipil itu adalah massa kali percepatan gravitasi. Jadi bukan lagi kali A, tapi lebih spesifik ya. Kali gravitasi bumi G. F sama dengan massa kali G. Ya itu saya kira. Silakan tugas dikerjakan. Tadi ada tugas pertama, tugas yang kedua. Jadi dijelaskan dengan bahasa mahasiswa tentang hukum Newton. Satu, dua, tiga. Jelaskan atau tentang ini ya, definisi, kemudian persamaan, kemudian kondisi batas. Jadi kondisi batas itu sebenarnya masuk ke definisi sih. Jadi tapi kadang juga mahasiswa eh, karena saking cepat bacanya gitu ya, kadang kondisi batas itu dilewati gitu ya. Misal seperti apa namanya, sigma f sama dengan nol itu ya, yang hukum Newton 1 itu ya, sigma f sama dengan nol itu ya. Tapi lupa bahwa ini harus kondisi batasnya adalah nilai a percepatannya sama dengan nol. Jadi dia bergeraknya stabil atau dia diam gitu ya. Jadi ini sebenarnya harus include ke definisi, tapi ya silahkan kalau mau digabung silahkan, tapi kalau dipisah nanti ya jadi lucu sih. Ya silahkan lah. Yang penting ada kondisi batas terjelaskan di tugas nomor 2. Kemudian yang selanjutnya saya minta nanti ada contoh. Ya silakan dikerjakan, waktunya 1 minggu, kerjakan di buku catatan kalian. Nggak perlu beli kertas lagi ya, pakai buku saja, jadi biar kalian juga ada catatannya. Nanti kita akan bahas jawaban dari tugas pertama ini kelas apa ini? Kelas B, sorry, kelas A ya. Insya Allah di tanggal 12. 12 ada acara nggak? Saya nggak tahu. Ya semoga bisalah. Ya baik, mungkin saya kira itu untuk video kali ini. Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.